untuk memimpin kita di dalam doa yang dipimpin oleh temanmu Lis Cahyani. Silahkan. Baik teman-teman, sebelum kita melakukan proses mengajar mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, terima kasih atas berkah dan anugerah-Mu yang telah Kamu limpahkan kepada kami dari malam gelap hingga pada pagi ini. Ya Bapa, itu semua bukan karena kekuatan dan kekuatan kami, melainkan belas kasihan Bapa kepada kami semua. Ya Tuhan, hanya inilah doa Anak-Mu yang tidak sempurna, sempurnakanlah melalui darah Anak Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dan penebus dosa-dosa kami. Amin. Baik, sekarang Ibu absennya. Alfande Hanefan. Hadir Bu. Ali Gule. Bu. Berarti yang tidak hadir pada saat hari ini adalah yang bernama Anugrah. Satu orang yang izin. Apa tadi alasannya ketua kelas? Sakit Bu. Oh, sakit. Baik, terima kasih. Untuk kita lebih semangat lagi, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan penuh hikmat yang dipimpin oleh temanmu Alfande. Silakan Alfande, undang kita semua untuk berdiri. Silakan berdiri semuanya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia. Tidak. Ya. Indonesia. Baik, sebelum kita masuk pada materi pembelajaran baru hari ini, maka terlebih dahulu Ibu tanyakan apa materi minggu yang lalu yang sudah Ibu berikan kepada anak-anak kami semuanya. Siapa yang masih ingat? Unjuk tangan. Saya. Oh ya? Silakan Daniel. Pelajaran kita tentang minggu sebelumnya itu tentang flora dan fauna. Yang menjadi materi pembelajaran kita pada hari ini adalah tentang apa ini di atas? Interaksi sosial. Yang menjadi materi pembelajaran kita hari ini adalah tentang interaksi sosial. Interaksi sosial, sudah pernah Anda mendengar kata itu? Sudah. 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 Betul. Betul. Kalau memang tahu apa itu yang dimaksud dengan interaksi, unjuk tangan siapa yang bisa? Saya Bu. Semua lagi ya. Makin semangat Ibu lagi ini. Oke, silakan Esther. Jadi bingung Ibu memilih siapa ini? Menurut saya, interaksi sosial itu adalah menjalin hubungan antar sesama manusia. Ya. Terus apa? Dalam interaksi sosial, hubungan yang terjadi harus dilakukan secara timbal balik antara dua belah pihak. Ya, betul sekali. Apa yang dikatakan oleh temanmu tadi, bahwa interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik antara orang dengan perorangan, orang dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Nah, itulah yang dimaksud dengan interaksi sosial. Dalam hal ini, antara satu dengan yang lain terjadilah saling ketergantungan.
tentang faktor interaksi sosial dengan penuh tanggung jawab dan percaya diri. Dengan penuh tanggung jawab dan percaya diri. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4 poin. Pada pembelajaran kita hari ini kita menggunakan model problem based learning. Kemudian kegiatan yang kita lakukan pada hari ini, maka ada kriteria-kriteria penilaiannya. Yaitu ada 4. Yang pertama adalah yang ibu nilai, penilaian sikap. Yang kedua adalah penilaian pengetahuan. Dan yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Dan yang terakhir adalah tentang observasi. Jadi itulah yang ibu lakukan untuk penilaian hari ini kepada anak-anak kami semuanya. Bagaimana bisa dipahami sampai di sini? Bisa. Oke, kita teruskan. Sekarang ibu menayangkan gambar. Pada gambar ini, di sini dikatakan bahwa syarat-syarat terjadinya interaksi sosial berdasarkan yang terlibat di dalamnya. Sudah kalian lihat? Sudah. Coba dulu amati baik-baik gambar ini di atas. Ya. Ini gambar nomor 1 apa menunjukkan apa, gambar nomor 2 dia menunjukkan apa, dan gambar nomor 3 dia sedang menunjukkan apa. Silakan pahami baik-baik. Sudah? Setelah Anda memahami gambar yang ada di atas, nak, apa yang terlintas di benak kalian? Interaksi. Gimana? Interaksi. Interaksi. Interaksi dalam bentuk apa? Coba dulu nulis kayak berdiri. Jelaskan mana yang kamu pahami di atas gambar itu. Yaitu saya pahami seperti pada gambar kedua, yaitu interaksi antara 2 orang yang saling bersalaman. Ya, itu termasuk interaksi apa? Interaksi orang perorangan, orang per kelompok, atau orang atau kelompok dengan kelompok. Interaksi orang dengan orang. Interaksi antara orang dengan perorangan. Betul sekali. Betul sekali. Jadi inilah syarat-syarat terjadinya interaksi sosial berdasarkan orang yang terlibat di dalamnya. Berapa orang di dalam ini ketua kelas? Berapa orang? Kalian berapa? 17 orang ya? Oke, 17 orang. Berarti kita bagi dalam 4 kelompok. Ya. Ibu bacakan saja masing-masing kelompok
tayangkan, terserah mana mau ya, mana maunya kamu ya. Kemudian di bawahnya kan ada pertanyaan, di dalam LKPD itu ada pertanyaan ya. Ada petunjuk di situ, silakan dibaca dan diskusikan. Mengerti? Oke. Diskusi kita dimulai. Atau ada pertanyaan sebelum dimulai? Tidak ada? Tidak ada. Oke, silakan. Ada yang kurang mengerti? Nah, itu coba dibuka dulu, baca dulu. Baca dulu ya kan? Nanti dulu apa yang aku kemudian yang di belakang apa yang itu yang kamu kerjakan. Nanti setelah kamu kerjakan kan ada tempat jawaban. Tuangkan apa yang terjadi, jawab. Bagaimana kelompok 1? Mantap? Mantap. Oke. Kelompok 3 aman? Aman. Oke, silakan. Ada pertanyaan? Mungkin masih lalu? Nah, di sini nanti dikerusi nanti pada saat mau tampil, tentukan siapa yang menjadi moderatormu dan penyajimu ya. Bagaimana, sudah bisa ya? Sudah semua? Sudah. Kelompok 1 sudah siap? Sudah. Kelompok 2 sudah siap? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Sudah. Berarti sekarang kita presentasi. Yang duluan pertama tampil adalah kelompok 1. Silahkan kelompok 1. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menyampaikan hasil diskusi kami dari kelompok kami. Kami dari kelompok 1, saya sebagai moderator atas nama Anindis Nazara, penyaji pertama atas nama Putra Novatul Legea, penyaji kedua Alfandi Arefa, dan penyaji ketiga itu Albi Nazara. Permasalahan yang kami pilih saat ini adalah mengenai faktor imitasi. Dalam faktor imitasi ini terdapat dampak negatifnya, yaitu 1. Meniru kebiasaan merokok. 2. Meniru gaya berpakaian yang bertentangan dengan norma atau kaidah yang berlaku. 3. Penggunaan HP ketika sedang belajar dalam ruang kelas. 4. Menirukan gaya kebiasaan orang dewasa yang tidak baik. Penyebab terjadinya dampak negatif di dalam interaksi imitasi yaitu 1. Faktor dari dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu hal. 2. Faktor dari luar disebabkan oleh faktor keluarga, contohnya kurang kasih sayang dari orang tua. 3. Faktor lingkungan, yaitu masalah di dalam pergaulan bebas. Solusi: orang tua selayaknya tanggung jawab menjaga anak dari hal-hal buruk, termasuk tonton tak mendidik melalui pesawat televisi yang acap kali sangat tak bersahabat dengan anak-anak. Baik, demikianlah hasil dari diskusi kami. Jika ada pertanyaan
Kelompok mana yang mau bertanya? Oh ya, dari kelompok 4. Pertanyaan dari kelompok 4. Silakan. Kenapa dengan menggunakan HP di dalam kelas itu termasuk dampak negatif dari faktor imitasi? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu mengapa dalam memakai HP di dalam kelas menjadi dampak negatif dalam komunitas, yaitu karena HP itu dapat menarik perhatian seseorang atau menarik perhatian siswa untuk menggunakannya, sehingga jika kita menggunakannya itu bisa menjadi akan merusak pikiran kita atau mempengaruhi kita dalam memfokuskan diri di dalam belajar dan mengajar, sehingga proses belajar kita akan terganggu dan tidak dapat melakukan proses pembelajaran dengan baik, sehingga itu menjadi salah satu dampak negatif pada interaksi imitasi. Terima kasih. Bagaimana kelompok 4 mengerti? Mengerti. Bisa diterima jawaban dari kelompok 1? Bisa. Baik. Berhubung karena tidak ada lagi pertanyaan, silakan moderator. Demikianlah hasil dari kelompok kami. Jika ada kesalahan atau kesilapan, mohon dimaklumi. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Saya sapa kita semua, selamat pagi. Selamat pagi. Berikan tepuk tangan untuk teman-teman. Baik, sekarang kita mendengarkan hasil kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka. Pasti ini lebih semangat lagi nih, karena dari tadi mereka happy terus, ya kan? Iya. Oke, silakan. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk menyajikan hasil diskusi kami. Kami dari kelompok 4 atas nama Ellen Mustika Galuhu, saya sendiri sebagai moderator, Johannes sebagai penyaji pertama, Esther Nazara sebagai penyaji kedua, dan Yusafat sebagai penyaji ketiga. Permasalahan yang kami angkat dari faktor interaksi adalah mengenai faktor identifikasi dan akan dipresentasikan oleh teman-teman kami. Silakan, siapa yang menjadi penyaji pertama tadi? Oke, silakan. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mengenai dampak negatif dari faktor identifikasi. Setelah kami diskusikan dampak negatif dalam faktor identifikasi, yaitu banyaknya keinginan hati untuk memiliki sesuatu namun tidak mampu untuk mendapatkannya. Contohnya mobil dan HP. Yang kedua itu, ketika keinginan tersebut tidak terpenuhi, dapat mengakibatkan hal-hal yang kurang baik terjadi. Contohnya mencuri. Baik, hanya itu dari penyajian pertama dan diteruskan. Baik, saya akan meneruskannya. Apa penyebab dari faktor identifikasi? Penyebab dari faktor identifikasi yaitu karena kita tahu pada dasarnya manusia belum pernah puas. Tidak ada kepuasan dengan apa yang dia punya. Selalu merasa kurang dan selalu kurang. Bahkan dia tidak pernah mensyukuri hal itu. Namun, manusia selalu berupaya untuk bisa mendapatkan apa yang dia mau. Dia mengusahakan dengan cara hal yang halal atau hal yang baik. Ada juga yang mengusahakannya dengan cara yang tidak baik, contohnya mencuri, merampok, korupsi, bahkan ada yang menjual harta benda asal dia bisa memiliki keinginannya itu. Baik, akan diteruskan oleh penyaji ketiga, yaitu Berkat Yosafat Junior. Solusi dari faktor identifikasi itu jangan pernah
merasakan diri untuk memiliki sesuatu hal kalau memang tidak ada kemampuan untuk mendapatkannya. Demikian hasil diskusi kami. Jika ada pertanyaan dari teman-teman kelompok lain, dipersilakan. Pertanyaan saya itu, kenapa Dari kelompok mana? Dari kelompok mana? Kenapa dengan memiliki keinginan untuk membeli HP mahal, tapi saya tidak memiliki uang merupakan dampak negatif faktor identifikasi? Oke, terima kasih. Berikan kami kesempatan untuk berdiskusi. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 yang dijawab oleh teman kami Dimas Valondia. Baik, saya akan mewakili teman-teman kami untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaan kami begini, kenapa dengan memiliki keinginan membeli HP mahal tapi saya tidak punya uang atau tidak dapat menyanggupinya merupakan faktor identifikasi. Yang perlu kita tahu bahwa faktor identifikasi juga memiliki pengertian, yaitu mengingini sesuatu itu sesuatu benda atau sesuatu hal yang dia inginkan. Berdasarkan pertanyaannya bahwa hasil simpulan kami kenapa pertanyaan itu merupakan faktor identifikasi, karena dalam pertanyaan menyatakan bahwa dia memiliki satu keinginan atau satu barang yaitu HP, tapi dia tidak dapat memenuhinya karena dia tidak punya uang atau tidak dapat menyanggupinya, sehingga bisa saja berujung pada hal negatif seperti mencuri atau hal yang bersifat negatif lainnya. Terima kasih. Bisa diterima? Bisa. Ada lagi saja terima Putra? Bisa. Demikian hasil presentasi kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaklumi. Saya sapa kita semua. Selamat pagi. Berikan tepuk tangan. Oke, berarti penyajian kelompok kita pada hari ini sudah selesai ya. Sudah selesai pada hari ini. Dan pada hasil diskusi yang Anda tampilkan tadi semua sudah pada baik. Apa tadi yang pembahasan yang kalian angkat tentang masalah-masalah diimitasi, masalah di faktor identifikasi, masalah di faktor sugesti, dan juga bahkan di masalah simpati. Tadi setelah Anda menemukan apa masalah-masalah yang terjadi di dalamnya, di mana dan merupakan suatu dampak-dampak buruk, ya kan? Atau dampak negatif yang ada di setiap masing-masing faktor. Apa yang menjadi baik silahkan tingkatkan kembali, dan apa yang menjadi hal-hal yang buruk yang merugikan dirimu itu tinggalkan di belakang. Artinya jangan
menyerahkan seluruh dulu kegiatan kita yang sudah berlalu ini di tangan Tuhan. Silahkan putra pimpin kita di dalam doa. Baik teman-teman, sebelum kita berpisah-pisah di tempat ini, mari kita bersatu dengan doa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Nah, sempurnakanlah yang melalui darah Anak Yesus Kristus, Sang Juru Selamat